Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang perkara-perkara yang mesti kita perhatikan pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bulan Dzulhijjah adalah termasuk bulan haram, bulan yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat yang ke-36 surat Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwa jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu, kalau dimulai dari bulan Muharram dan Safar, kemudian yaitu Rabiul Awal, Rabiul Tsaniyah, sampai terakhir di bulan Dzulhijjah, itu ada 4 bulan yang disebut namanya bulan haram. Yaitu yang pertama bulan Muharram itu sendiri, bulan pertama, kemudian bulan ke-7 bulan Rajab, kemudian bulan yang ke-11 bulan Dzulqa'dah, lalu bulan ke-12 namanya bulan Dzulhijjah. Bulan haram ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti pada kita, yaitu fala tadlimu fihi anfusakum, jangan kalian menganiaya diri sendiri. Kita sekarang masih di bulan Dzulqa'dah, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Karena ketika kita berbuat maksiat pada bulan ini, itu dosanya 2 kali lipat. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikannya pun juga berlipat-lipat. Nah, bahkan perbuatan dosa di bulan-bulan seperti ini akan menimbulkan murka Allah secara langsung. Nah, kita lihat sejarah murka Allah pada umat manusia yang zalim itu hampir pasti di bulan 4 ini, yaitu di bulan Muharram dan juga di bulan Rajab atau di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ingat, tsunami Desember itu bulannya Dzulqa'dah. Ya, tsunami Desember 2004 itu bulannya bulan Dzulqa'dah. Kemudian gempa bumi di Bantul itu bulannya bulan Rajab. Nah, kemarin di Pacitan ada gempa bumi malam-malam tanggal 8 kemarin, itu bulannya bulan Dzulqa'dah. Dan BMKG wanti-wanti ini akan ada gempa lagi yang lebih dahsyat. Ini kon ngati-ngati. Ini kita ada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan banjir zaman dulu gede-gede, Solo sampai Kelelep itu dulu kita, kemudian kulit kita sedekahkan ke desa sambil berenang di air itu, Sukodono sana kemarin itu juga di bulan Dzulhijjah. Kelingan boten jenengan bar korban numpak mobil yang Sukodono, boten kelingan lali. Nah, saya masih ingat saat itu nggawa mobil kuning lewate Lupuh, kemudian terus kita ke utara. Ini kita bagi-bagi sembako, dari hasil kita menjual kulit korban ditambah dengan yang lain-lainnya, ya, sebagai peringatan buat kita. Nah, bulan ini kon sregep ibadah, sregep istighfar, maka perbanyaklah kita beribadah dan banyaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya serang yang kami adalah dangdutan. Dangdut nek bengi nganti jegleng tekan subuh. Kafe-kafe ramai, maksiat di mana-mana ramai. Nah, hanya kita jadilah orang-orang yang kebalikannya.
Jadi kita menyelisihi daripada perbuatan yang menyimpang. Nah, kenapa? Wa alamu anallaha syadidul iqab. Allah itu siksanya sangat pedih. Dan juga dikatakan wa alamu anallaha ma'al muttaqin. Allah senantiasa bersama orang-orang bertakwa. Nanti kalau kita selama berbuat baik, lakukan bersama dengan kita. Jadi sekarang kita perhatikan betul-betul. Saat ini kita wonten bulan apa? Bulan apa saat ini? Dzulqa'dah, termasuk bulan haram. Makanya kita perhatikan betul-betul, ampun ngantos lapun terlena. Ya. Kemarin ada musibah pula gempa bumi di daerah Suriah. Nah, ini tondo-tondo nek mung gempa, kita kadang kita terlena. Nah, kita akhirnya menjadi orang-orang yang berbuat dosa tanpa kita sadari, menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan banyaklah kita bersedekah, mulai dari sedekah dengan kalimah thayyibah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah dengan nasihat-nasihat kita, sedekah dengan senyum kita, nasihat dengan ringannya tangan kita untuk membantu orang lain, dan sedekahlah pula kita dengan harta benda kita bila kita punya. Ini cara-cara kita menyelamatkan diri dari murkanya Allah dan mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin-poin penting yang mesti kita harus perhatikan. Kemudian tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah saya ingatkan kembali, itu hari yang terpenting, hari namanya bazar amal. Karena Allah, Nabi mengatakan ma min ayyamin al amalu sholihu fihi a'zamu wa habbu indallahi minatil ayyam, yani ayyamal asr. Tidak ada hari di mana amal-amal soleh pada hari itu lebih Allah cintai, bahkan lebih agung daripada hari-hari ini, yakni hari 10, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini peringatan dari Nabi. Ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, wal jihadu fisabilillah, apakah jihad juga kalah dengan kemuliaan amal soleh pada hari itu? Jawab Nabi, wal jihadu fisabilillah, bahkan jihad yang merupakan puncaknya kita ini taat diri kepada Allah, itu juga masih kalah nilainya, masih kalah keutamaannya dibanding dengan amal-amal soleh pada hari 10 pertama ini. Jihad itu kan berat, abot, tapi sih kalah nilainya dengan amal soleh pada hari 10 ini. Nah, bila dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang berberangkat perang itu dengan membawa nyawanya masih dalam badan hidup, bawa harta, bawa bekal dan sebagainya, namun pulang tidak membawa apa-apa, alias orang apa pulang orang nggak bawa, berarti apa, jenenge tok, mulai jenenge tok. Kenapa? Syahid. Sing ngalah-ngalahke pahalane wong amal soleh pada tanggal 1 sampai 10 itu cuman orang yang mati syahid. Kalau pulang masih seger buger, ya masih kalah. Makanya monggo kita banyak menyibukkan diri mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu dengan amal-amal yang soleh. Biasanya sing duhane loro saiki 12. Jadi sing duhane loro dadi 12. Sing tahajude mung pitir tok ya ditambahi 8 kas ya. Gitu. Ditambah salat yang lainnya, salat mutlak, sing ra tau blas salat sunah tatawu qobliyah ba'diyah ya salato gitu. Salat sebelum subuh 2 rakaat itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kemudian sebelum duhur 4 rakaat, 2 salam 2 salam.
Aja mau ngecek loro wae, tambahi dadi 4. Bar zuhur ya aja susu mulai. Tambahnya 4 rakaat. Sebelum asar aja lungguh langsung turu ya anaki. Anaki kan terung balik gitu. Tapi sebelum asar 4 rakaat. Boleh 2 salam, boleh langsung 4 salam. Sebelum maghrib kalau mau 2 rakaat. Ba'da maghrib diganti pengajian. Nah. Kemudian sebelum isya langsung qomat. Nah, ba'da isya 4 rakaat. 2 cukup, 4 lebih baik. Tapi boleh jenengan pengen double boleh, mau bar maghrib langsung pengajian kurang sempat, jangan kodok ndak apa-apa. Engko mulai tekan lemah ngodok ba'da maghrib. Karena memang sholat sunnah ba'da maghrib itu abdole neng ngomah. Ba'da isya ya neng ngomah. Berarti jenengan engko bar maghrib pengajian sik, engko kerjakan dikodok di rumah setelah pulang dari masjid. Nah, kadang-kadang ya lali komah bakul langsung tumbas sunah qabel sholat, makanya rasido sholat. Nah, atau komah langsung apa sing digarap apa jangan niku. Ini hal-hal yang mesti kita perhatikan. Monggo tatawuknya. Kenapa? Siapa menjaga 10 rakaat minimal itu sudah dijamin surga. Apa itu? Sebelum zuhur 2, pada zuhur 2, pada maghrib 2, pada isya 2, sebelum subuh 2. Nah, tapi nek jangan gelem 20 kamu habibah itu lebih utama, lebih mulia. Nah, bahkan kalau mau 22 ya lebih mulia meneh. Ini kita kerjakan. Kemudian datanglah ke masjid lebih awal. Nah, datang lebih awal. Ngapa lebih awal? Karena bisa dapat sop yang pertama. Nah, neng nganyelkene teko awal golek nang mburi. Nah, itu namanya wong sing ora mudeng ilmu, ora gelem ngamalke ilmu. Ti wong teko dhisik manggono neng ngarep. Soale numpak bis, salat karo numpak bis beda. Numpak bis lebu ngarep ngene mburi karepe beneran tabrakan. Nek malah sodok kok mburi. Nah, jadi salat itu dibedakan, ini beribadah. Tuntunannya sudah jelas. Maka jangan kita kemudian wis dikandani bangga ngono-ngono wae. Jadi orang yang sudah diberitahu ilmu kok ora gelem nglakoni, itu sak rugi-rugine wong. Karena besok ki sampai kemudian dikandani karo gurumu ngaji nek nyang masjid kon sop ngarep dhewe. Nang gandang pilih memburi dhewe, wis saiki tak suwek-suwekke ning neraka. Nah, karena sapa wong sing ngerti sop ngarep sing kosong nggone nang mburi, nek ngantek mlempung neraka, iki metune suwe. Nah, usahakan sapa ngarep dhewe aja ning mburi dhewe. Napa? Nang mburi dhewe pemene mung siji tok. Biasanya wedhus sing digeragot karo setan karo apa kuwi? Serigala grandong kuwi sing mburi dhewe. Ana nek mburi dhewe itu brakot karo demit. Nah, dhewe iso awara karo jamaah awar karo kancane. Nah, kejaba nek arep mangkat ngentut terus bablas. Nah, terus mangkat dadi telat itu ora masalah. Nek bendina panggah keri wae. Itu namanya majalah. Namanya majalah. Inilah yang kita tingkatkan selama di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu masuk bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sunnya dikatakan bahwa ada satu hari di 10 awal itu ada yang paling top. Bapak Abdul Ayam Yaum Arafah. 10 pertama itu sik ana sing paling top dhewe jenenge maskote. As kartu AC.
Iki basane wong pos rondo apal kartu as apa. Mudeng kartu as. Ya to. Kartu as mudeng itu. Nah, kartu as tanggal 9 Dzulhijjah itu kartu asnya. Ya kan. Di tanggal 9 itu pamane tanggal 1 longko berposo, tanggal 9 nek iso ya dipastikan. Di piye carane poso. Ini seutama-utamanya hari kenapa? Karena menghapus dosa 2 tahun. Aja terus ngene. Lah, kuwi tok wis sasah liyane. Kan wis penak. Sedina ngapura 2 tahun kok, kata poso 9 dina. Ngene lho, tak andani. Jenengan nek tanggal 9 mau ibaratnya jenengan entuk gaji 1 miliar. Terus nek harian jenengan entuk gaji 100 juta. Kira-kira mau cukup 1 miliar tok apa 100 dicukup? Nek wong moto duwiten cukup kabeh. Nah, artinya ambillah semua. Gitu. Paling lebih menguntungkan. Wong sing sregep itu tetap mending, tetap beruntung. Dan siapa tahu dengan kita melatih tanggal 1, 2, 3, pas tanggal 9 tidak sempurna. Oh nek poso dina tok ya mung sambate mung ngeleh wae. Tapi nek diawal dari pertama, tanggal 1 wis poso, tanggal 2 rada enteng, tanggal 3 tambah enteng, tanggal 4 ora krasa, tanggal 5 dinikmati, tanggal 6 kebahagiaan, tanggal 7 kemuliaan, tanggal 8 keberuntungan, tanggal 9 swarga. Lho. Nah ini penting. Nek mau ngajeke mung 9 tok ya wis sambat ae. Sedina sambat ora entuk apa-apa. Nek dilatih 9 dina. Oh secepak ya apa-apa kok ya. Hari pertama wis di booking, ditambah snack dan kerdus. Nah, insyaallah. Oh sango kresek kok. Iku. Jadi dimulia-mulia. Kenapa? Itu namanya bazar amal. Jadi bazar amal itu wong kon padha ngetokne kemurahan atine kanggo beramal. Nah beramallah. Ya. Wah, aku urung kejadwal, aku tak nggawa anu apa 30 kilo, apik meneh. Aku urung kejadwal, aku tak nggawa klengkeng sak kental monggo. Nah, aku urung kejadwal ya aku tak nggawa rambak sak ton wis monggo. Nah. Soale sok rambake ora digoreng. Sok bado orang goreng rambak, jare apa? Gulune do garing kabeh. Ganti masa rambak terus dijolke swarga genten. Ini bazar amal, jadi monggo dimaksimalkan. Jangan kita jadi orang-orang yang diberi kesempatan yang banyak tidak ambil, lalu kemudian tiba-tiba kita datang jadwal gitu. Israel jebule teko luwih awal daripada dugaan kita nyesel. Wah, ada kadang-kadang sedina orang berapa peluk mangkat ada kita rasa rugi ya. Ada mak-mak itu umroh mesti kandhane sesuk mulai dan kemas-kemas sing urung dituku apa. Nah, pesan wis teko bandara nyesel. Wah, aku ini lali rung tuku iki. Nah, makanya dikandhani iki ndang ayo ndang mangkat tuku iki. Jangan tuku sing ndi. Bahasan wis mulai lagi gelo. Nah, itu nek nang donya balikne jane iso ning akhirat. Salam balikne. Wingi aku jam maghrib lagi mulai ke kuburan. Nek wong mati ya awan-awane ram. Ya ora kondo. Mati ya mbok ya isuk apa piye. Nek mati ya sing kersane kan malaikat Israel ora mungkin ora. Nah. Terus soalnya ranyang kuburan sasi kuburannya bengkah-bengkah gojekan ini bengkah itu arti nggoni wong aku nah, bengkah-bengkahnya arti nggoni wong karena panas nah, ini berarti nyelui sing ngarepe manggon sendiri sertifikat siap-siap sing randuwe ya siap-siap
Siap-siap kabeh gitu. Artinya apa? Nah, anak wong mati terkebis kayak bisa tinggal dalan, tapi orang iso mlebu. Kemudian dia bawa elep, ya toh. Jadi mbok wong mati tuh pak elep tetep ya, yang bedanya tetap mati ya. Nah, dan apa? Yang mesti kita harus perhatikan itu. Ternyata wong mati itu kabeh. Nah, jane butuh ra butuh tetep diganjel gelu dilingke. Nah, wong nek telat-telat randang kecek-ceket itu gelu itu gelone ping 7 gitu. Nah, tambah telu tadi 10 gelo tenan nyesel tenan. Nah, ya nek cek iso balik ora ngrasa mungkin balik mbok jenengan donga teng mriku Rabbi rji'un ya Allah Tuhanku balik nang bumi nang bumi ora balik-balik. Kenapa ndak balik-balik? Sebab injury time wis lewat, bal-balan ini wis entek ya wis entek, Israel yang menang. Nah, itu Israel melu final. Wong Islam mau kalah karo Israel. Nah ini. Nah, inilah makanya itulah terjadi itu. Kenapa negara saumplik penjajah malah menang? Karena mereka bersatu, jajah bersatu menang. Jadi jajah mung turu klempak-klempok aja. Allah itu. Makanya kalau kita bersungguh-sungguh, nek wong Indonesia itu salate subuh kaya Jumatan, nah, kabeh menang kan musuh itu. Nah, dewi ya kabeh Jumatan ya isine wong tuwa, subuhan ya wong tuwa. Nah, cah nom ya angel men. Nah, ya wajar ngantukan wis tuwa. Kita harus menyemangati diri. Ingatlah kalau jenengan tuh sampai 90 tahun dalam keadaan soleh, semangat, itu bisa nyafaati keluarga nih. Ini semangat ya Allah, kula nyuwun 90 tahun ya Allah. Kenapa? Anak-anak saya itu tidak ada yang semangat beribadah. Moga-moga kok nek mlebu neraka iso disafaati. Ya Allah, kula niki pengen sok ning akhirat bebas pertanyaan. Dadi tawanane Gusti Allah. Nek umur 90 tahun kan ditawan oleh Allah. Besok di akhirat tinggal dibebaskan. Dan 90 tahun itu dihapuskan semua dosa. Makanya kalau wong enake mung sambat, aduh lara kabeh, itu dilawan itu. Kenapa? Karena semakin tua kita semakin sregep itu pahalanya semakin gede. Jadi wis sepuh nu ngantukan niku gede pahalane. Namun dipikir-pikir ora ana manfaate. Mantuke ning masjid masalahnya niku. Nanti wong tua mangkat nang masjid semangat ngantukan niku sing pahalane sing gede. Nah, sing nganyelke niku nom ngantukan wis niku. Wis. Nom ngantukan. Ah wis nom ngantukan kalau sing sepuh-sepuh. Nek sepuh ngantuk itu wis mangsane. Ajar. Tapi nom pahalanya jek sithik menggah ngantuk ae. Ini jadi pelajaran kita semuanya. Jadi kalau kita sudah semakin sepuh itu semakin banyak pahalanya, semakin banyak keberuntungannya. Nah, aja sithik-sithik sambat. Kalau ngerti pengajian Senin sambat. Dadi salah minggu iki gocaane dadi dibiayai oleh pemerintah Australia. Nah, ayo coba toh, cah Indonesia kan kalah. Nah, sing biayai sapa? Sing biayai Jepang karo Australia. Kaya iso ngono, atarangno yo. Sing biayai niku siji beasiswa LPDP. Nah, saka Australia. Kemudian satu dari Jepang. Nah, jadi sing nukone gocahan munggah itu Jepang 1 juta, Australia 1 juta. Jadi 2 juta. Siji saka Jepang soalnya kerjane nang Jepang gitu. Siji Australia soal apa? Beasiswa nang Australia turah disedekahne kon nggih gocahan ibu-ibu sing bodi-bodi niku bener ra ceblok. Wih. Ya. Nah,
Iki wis sambat meneh, jare asine dikurangi mudhun tambah sumuk, sesuk goleke meneh. So digoleke meneh. Nek kademen sambat kurang sumuk. Ya jenenge wong kena bener iki. Wis bae wong aja kakean sambat. Wis kakean sambat, kakean sambutan. Atau kalau nyambut. Nah, ini loh, makanya kita harus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh mumpung jeneng waktu. Banyaklah kita ini timbangane muni sambat, muni astaghfirullahalazim, muni subhanallah, masyaallah, la quwwata illa billah. Ngono lah. Ngadeg abot ya Allahu Akbar. Ngono. So, waduh tuh. Oh. Ngadeg kalau gue ki Allahu Akbar ngono lho, apa la haula wala quwata illa billah. Wis gocekan karo waduh tuh. Wis ora maksimal tuh. Nanya wong beruntung iki papat siji, wong sing dikek lesan sing dikir. Gak ana untunge wong itu pindah dari perbuatan, dari dengan ucapan-ucapan yang baik. Rugi wong melaku tanpa dikir, rugi wong lungguh tanpa dikir. Wong itu kon do dikir, ngadeg abot muni la haula wala quwata illa billah. Wis lonjor kok mangga genengen wae ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Ngono, supaya aja sambat kok malah ditambahin temen malah. Kita jangan malah dikir dosane geringenmu dadi ilang. Soale geringen ki dosa. Sing mah geringen itu adalah dosane awake dhewe. Ngantuk ya dosa. Maksudnya ngelongi dosa lho maksudnya. Oh ya dosane awake dhewe. Iki namanya kemurahan Allah gitu. Ditusudha. Soalnya apa? Lah wong ngantuk kan dikeceroki terus dadi kan dadi piye no dadi dosane dadi ilang lho maksudnya gitu lho. Nah, dosane ilang. Jadi mari kita usahakan seperti itu. Jadi tidak ada kalam yang lebih daripada dzikir. Kedua apa? Qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Diwane kendaraan saja nemonyo tok nang sik tekan masjid itu. Kan ono sing mobile gak muni nek tekan masjid. Entane mong pasar. Nah. Saya mobil kan listrik ya. Ora muni, nek nyang pasar tok ora tau nyang masjid. Nganyelke meneh nyang kuburan tok. Ora teko nyang masjid. Lah, berikutnya apa? Duwe bojo. Ya. Sing saleh apa sing salehah. Wis bojone siji yang nganyelke itu wah wis. Nah. Ngonek-ngonekke tok ae wis. Wis sambat tok rugi. Iki bojone papat-patan sing salehah gitu. Sing ngandane sing apik-apik, ngandane sing lurus-lurus gitu. Ora mung delok-delok sambat duwite entek wae. Oh ya. Atau tiga. Itu sambat-sambat ya. Nah, inilah yang mesti kita harus lakukan. Baik, ini dah njopo wis padang ndak dirasani suwe men ya. Sebelum pulang kita mendoakan saudara Pak Saripin yang nembe gerah salah arepe mangkat kaji malah loro ya. Nah, kita doakan namanya Pak Supangat sanipun ndang sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa nahna'u laka wa nukhalli ma yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjuda wa ilaika nas'a wa nafid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka in 'adzabaka kana bil kafirina mulhik. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la hajatan min hawaijitina illa qadaita wa la tanna qadaita wa la maridan la syafaita wa la mautan la rahimta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudibal basi isbi Pak Supangat
sifaan mustaqaman innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asbihi wasfina sifaan mustaqaman innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asbihi wasfina sifaan mustaqaman innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih ajsadana wa nawwir qulubana bil iman islam innaka bi rahmatika ya man syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.